Assalamualaikum, hai Sobat Duda. Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Restu Rahmadini. Saya Torik Bagus Bintang Akbar. Saya Seiza Bella Putri. Bersama kami di Diktat Duda Podcast, Catatan Edukasi SMA NU2 Gresik. Ingat ya Rek, kita masih dalam masa pandemi. Jadi tetap taati protokol kesehatan. Kita aman, semua nyaman. Nah teman-teman, selamat bergabung ya. Iya, terima kasih. Sudah vaksin? Sudah dong. Nah, podcast kita kali ini kita mengangkat tema Ayo Bangkit Menebar Inspirasi. Nah, teman-teman, ketika selama pembelajaran sama daring nih, kita kan full ya di rumah. Benar. Nah, kalau versinya aku tuh ketika pembelajaran sama daring, saat belajar aku tuh bisa bermain musik ya sambil dibarengin bermain sosial media. Ya, intinya kalau di rumah sih aku bisa dekat sama keluarga ya kan. Nah, kalau Tarik gimana? Kalau aku jujur ya, yang paling asik saat pembelajaran daring itu aku bisa bangun lebih siang sih tanpa takut telat ke sekolah. Seiza? Kalau aku sih lebih ke fleksibel waktunya ya. Kan aku anaknya malas mandi pagi. Jadi selama PJJ kemarin aku bisa mandi lebih siangan. Jarang mandi ya. Bau. Tahu. Nah teman-teman, setelah dikeluarkan SKB 4 Menteri 19 Agustus, pembelajaran tatap muka dimulai ya kan? Iya benar banget. Nah berarti kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 3 bulan ya? Iya. Nah menurut kalian nih, asikan mana? PJJ atau PTM? PJJ dong, soalnya gini, peluang dapat nilai bagus itu kan lebih mudah ya daripada PTM. Apalagi aku sendiri tuh sudah kelas 12. Perlu nilai rapot bagus untuk lolos jalur SNMPTN ke kampus negeri impianku. Kalau Seiza? Kalau aku sih sama kayak Torik ya, lebih milih ke PJJ. Karena menurutku waktu PJJ kemarin aku bisa mengerjakan tugas sambil santai-santai, lalu bisa dibarengin sama aktivitas yang lain. Nah Seiza, ada gak sih perubahan sama diri kamu ketika pembelajaran sama daring? Jika di angka skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa? Pastinya ada dong. Dimulai di awal pembelajaran daring dulu ya. Kita jika bicara angka, masih angka 8 lah ya. Masih adaptasi. Kaget juga kan tiba-tiba harus belajar dari rumah. Tapi berkat PJJ ini aku bisa menemukan gaya belajarku sendiri. Kayak belajar kamu seperti apa sih Zah? Kamu makin penasaran? Aku tipe anak yang senang belajar mandiri. Harus di tempat sepi, baru aku bisa menyerap materi yang aku pelajari. Nah, metode ini aku temukan pas tadi kemarin. Nah, berarti gaya belajar ini ya yang membuat kamu mendapatkan nilai tertinggi sesekolah itu, ya kan? Itu hadiah sih, lebih tepatnya ke surprise. Sebetulnya aku tidak punya target mendapatkan nilai tertinggi loh. Hah? Yang bener? Iya, sebelumnya juga nilaiku tidak terlalu tinggi. Tapi berkat PJJ ini, aku bisa menemukan ilham cara belajar yang benar. Kalau aku sih beda ya sama Seiza. Terkadang merasa naik dan kadang merasa turun. Seperti roller coaster ya? Bener banget. Apa mungkin karena Seiza cewek ya, jadi dia tuh lebih rajin gitu. Nah Torik, kalau level materi serapan materi menurut kamu? Angka 7 lah. Materi yang disampaikan guru itu kan sudah bagus ya. Sekolah juga memberikan fasilitas aplikasi pembelajaran premium. Iya benar. Jadi lebih mudah gitu ya? Bener-bener. Jadi gini, misal kalau aku kurang paham terhadap materi yang disampaikan guru, aku bisa buka video dari aplikasi premium tersebut. Nah Seiza nih, kamu tuh rajinnya dari lahir gak sih? Enggak dong. Ini pengakuan ya. Sebetulnya aku anak yang tidak terlalu rajin loh. Masa? Iya bener, tapi aku punya motivasi. Kan malah sifat dasar manusia kan ya. Sih, bener, tapi itu bisa dirubah. Terus gimana tuh Zah? Jadi gini, sebenarnya ini bukan tentang saya, tapi tentang semua orang yang mengalami apa yang saya alami, yaitu motivasi. Saya jadi ingat salah satu pepatah ya. Apa nih? Jika besi kita biarkan, maka akan berkarat. Jika Kita asah, maka semakin tajam. Kau bijak ya. Bener. Nah, teman-teman, saat ini kan kita masih menjalani pembelajaran spesial kan ya. Iya, benar. 50% PTM dan 50% PJJ. Iya. Nah, ada strategi khusus tidak mengenai gaya belajar? Torik deh. Mungkin Seiza mau jawab dulu? Oh aku dulu nih. Nah aku sebenarnya kalau bicara gaya khusus nggak ada sih. Tapi aku nemu satu gaya belajar yang menurutku pas dan pasnya tidak bikin tertekan. Yaitu dengan cara membuat progres waktu belajar. Semisal nih, hari ini aku mau belajar 4 jam. Nah di hari itu juga aku bisa belajar di jam apapun, pokoknya selama 4 jam. Oh gitu. Kalau Torik? Kalau aku sih
aku memilih gaya belajar yang pas menurut aku. Aku yakin sih pasti setiap anak berbeda-beda kan Iya, ya. benar-benar. Biasanya itu aku membuka materi dari jam 7 atau enggak jam 8 pagi nih sampai duhur. Setelah duhur aku istirahat. Otak capek perlu istirahat enggak sih? Iya, benar. Ya, waktu istirahat itu aku entah main game, entah aku main YouTube, entah aku main sosmed, terserah aku, kan waktunya istirahat itu. Iya. Nah, waktu habis maghrib nih, aku buka materi lagi. Materi yang aku kurang paham, aku bisa pelajari lagi di habis maghrib itu. Maksudnya biar tidak peras otak gitu ya. Benar. Jadi waktu belajar bisa dibagi dengan durasi yang tidak terlalu lama. Belajar jalan, ngopi pun jalan. Nah, Torik, Ya. waktu daring kemarin kamu sempat kerja ya? Loh, kok tahu sih? Tahu dong, gimana sih? Iya sih, aku kerja mulai bulan Februari full time. Terus. Terus awalnya gini, aku iseng-iseng cari kerja ya di Facebook dan alhamdulillahnya aku dapat kerja itu. Karena aku merasa kayak aku harus melakukan sesuatu gitu, perlu aktivitas tambahan. Karena semua ekstra libur kan ya karena pandemi, benar. Jadi aku memutuskan untuk bekerja. Gitu. Gini sih, apa sih motivasi kamu untuk bekerja? Kan banyak tuh anak yang bekerja karena ingin mandiri dan ada juga banyak anak yang bekerja karena ekonominya. Iya. Kira-kira kamu di posisi yang mana, Rik? Aku lebih di posisi kemandiri ya. Sebenarnya orang tuaku itu mampu membiayai aku dari uang SPP hingga uang jajan. Tapi aku rasa kayak punya passion tersendiri gitu di bidang barista. Kamu barista, Rik? Iya benar. Aku barista di sebuah kedai kopi sih. Pilihan ini tidak mengganggu jadwal belajarku. Lagian juga dulu jam kerjaku mulai jam 1 siang hingga jam 9 malam. Tapi sekarang aku kerja weekend aja tuh. Duh, kenapa tuh? Karena alasan pertama kan sudah jelas sih, udah masuk, udah mulai PTM. Alasan kedua, bos aku tidak mampu gaji aku secara full. Nah, terima gaji pertama, bagaimana sih rasanya? Seneng sekali. Kayak ada hasil gitu dari YouTube. Iya, traktiran. Traktiran tuh. Tanggal berapa nih? Nah, Torik, ada gak sih perubahan pada diri kamu ketika belajar sambil bekerja? Perubahan ya, ada dong pastinya. Aku lebih bisa mengatur keuanganku nih. Aku tahu mana kebutuhanku, aku tahu mana keinginanku. Belajar tetap menjadi prioritasku pastinya. Bekerja sambil daring, konsumen juga tidak terlalu ramai waktu itu, jadi aku memanfaatkan di waktu senggang. Kalau Seiza nih, ada nggak sih aktivitas lain atau kegiatan lain nih yang kamu ikutin selain di sekolah? Ada sih, aku ikut English Club ya. Aku punya 2 alasan. Alasan Apa pertama nih? karena aku suka bahasa Inggris. Nah, alasan kedua karena aku ingin berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Coba dong satu satu kata. kata nih. Ya. Ini mirip slogannya institusi Apa tuh? narkotika di Indonesia nih. Apa nih? I say no to drugs. Lucu ya. Nah, Torik, kalau Torik? Ya. Kalau aku sih ikut basket ya. Dan alhamdulillah juga dari basket aku bisa membawa sekolah juara 2 nih sama tingkat keren 3 nih. di babat dalam event basketball competition. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah, Sobat Nuda. Nah, teman-teman, terakhir buat pertanyaan Iya. buat kalian. Iya. Apa sih makna belajar bagi kalian? Torik dulu deh. Seiza dulu deh. Aku dulu nih. Iya. Kalau menurutku aku belajar banyak dari kehidupan, baik di sekolah maupun di rumah, menjadikan waktu lebih efisien untuk meraih cita-citaku. Tarik nih. Kalau aku belajar dari diri sendiri, menjadikan semua pengalaman menjadi pelajaran. Dari niat yang baik akan menjadikan hasil yang terbaik. Nah, Sobat Nuda, dari perbincangan teman-teman kita tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kesuksesan adalah milik mereka yang bersungguh-sungguh. Terima kasih ya sudah menonton kita dari awal hingga akhir. Dan jadi tetap semangat dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.